nasinya setengah ya. Ibu ada suara, Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf tadi mute. Oke, kita mulai kuliahnya sudah 34 menit ya. Tadi di YouTube sudah saya kirim apa namanya penjadwalan ya, tentang penjadwalan yang tadi dan minggu kemarin dan minggu ini bisa selesai tentang penjadwalan workshop ya, workshop sederhana dengan satu workstation atau satu pusat kerja. Oke, kita ulang lagi yang kemarin SPT ya. Oke. Kemarin nih SPT nih. Kemarin yang FCFS ya. Yang FCFS kemarin kita ini dulu copy paste dulu. Kemarin saya kirim yang belum ada jawabannya, lupa. Oke. Nah, ini di jumlah dulu. Berapa nih jumlahnya? 10 tambah 6, 16, 16, 27, 27, 39 tambah 9, berarti 48. 48 ya. 48. Nah, ini karena FCFS, berarti first come, first serve. Yang datang duluan, yang pertama kali kita layani. Ya, yang pertama kali kita layani. Maka waktu selesainya si A akan selesai dalam waktu 10 hari. Ya, dari hari karena dia datangnya pertama, jadi hari ke-1 sampai hari ke-10 ya. Nah, si B baru mulai di hari ke-11 ya, baru mulai di hari ke-11 dan apa namanya cycle time-nya adalah 6 hari, maka hari ke-11 tambah cycle time-nya yaitu 6 ya, sehingga 16 hari, selesai di hari ke-16, bukan dia selesai dalam waktu 16 hari ya, tapi dia akan mulai di mulainya di hari ke-11 ya. Mulai hari ke-11 dan selesai di hari ke-16. Nah, sehingga si B berada di dalam sistem selama 16 hari. 10 harinya menunggu si A selesai dikerjakan dan 6 harinya adalah proses waktu si B. Kemudian si C. Si C baru bisa masuk ke dalam proses produksi di hari ke-16. Ya, di hari ke-17 ya. Ya 16 kan selesai, maka dia baru bisa masuk di hari ke-17. Hari ke-17 ditambah cycle time-nya 11 hari ya. Jadi 27 hari. Oke. Sehingga dia berada di dalam sistem selama 27 hari. Ya, 16 harinya dia menunggu dan 11 harinya berada dalam proses produksi. Yang D baru bisa mulai di hari ke-28. Ya, butuh waktu 12 hari, maka dia akan selesai di hari ke berapa nih? 39. Ya, di hari ke-39. Ya, berarti dia berada dalam sistem selama 39 hari, 22 hari menunggu dan 12 hari dikerjakan. Dan terakhir si E baru mulai di hari ke-30, hari ke-40. Ya. 40, berarti 39 ditambah 9. Ya, jadi dia nunggu dalam sistem 39 hari, di hari ke-40 dia baru memulai ya. Maka jadi 48 hari ya. Jadi sorry. Jadi ini selesai di hari ke-10, maka hari ke-10 dia masuk nih. Di hari ke-10 si B masuk
butuh waktu 6 hari, maka 16 hari selesai. Nah, di hari ke-16 si B sudah selesai, si C masuk. Maka C masuk di hari ke-16 dan selesai di tanggal atau di hari ke-27. Di hari ke-27 C-nya sudah bisa dikirim ke konsumen, maka D masuk ke dalam di hari ke-27. Waktu proses 12 selesai di hari ke-39. Maka dia dalam sistem ada 39 hari. Di hari ke-39 D selesai, ya, bisa masuk ke dalam, bisa dikirim ke konsumen. Dan di hari itu pula si E bisa masuk rantai produksi untuk dikerjakan, ya butuh waktu 9 hari, maka akan selesai di hari ke-48. Ya, ini kalau jumlah berapa kemarin dapatnya? 140. 140 hari. Ya. Nah, maka untuk rata-rata waktu menyelesaikan pekerjaan adalah waktu penyelesaian pekerjaan itu ada tadi berapa? 140 hari ya. 140 hari. 140 hari dibagi dengan banyaknya pekerjaan. Pekerjaannya ada 5. Ya. 140 hari dibagi 5. Dibagi 5 hari berapa? 28, Bu. 28 hari. 28. Oke, 28 hari. Berarti rata-rata tiap pekerjaan itu membutuhkan waktu penyelesaian selama 28 hari. Nah, kemudian rata-rata waktu pekerjaan berada dalam sistem, ya, 140 hari dibagi dengan lama prosesnya. Lama prosesnya adalah 48. Ya. 48 dibagi 48 hari. Berapa? Jadi rata-rata tiap pekerjaan akan berada dalam sistem selama 3, Bu. 3. Ya. Selama 3 hari rata-rata. Ya, akan berada dalam sistem. Oke, itu FTFS. Jadi pekerjaan yang datang duluan itu akan dikerjakan. Nah, sesuai dengan namanya shortest process time, ya, maka shortest berarti kita ambil dari yang terpendek, ya, mulai dari yang paling pendek ke yang waktunya paling lama. Oke, nah, saya itu dulu. Oke, shortest processing time. Waktu yang paling pendek adalah si B, ya kan? Ya, si B. B paling pendek. Nah, dia kita tempatkan yang pertama sebagai pekerjaan yang pertama kali kita kerjain. Ya. Jadi B adalah pekerjaan yang pertama kali kita kerjakan di mesin. Yang kedua adalah si E. Si E, ini urutan yang kedua. Urutan yang kedua. Setelah itu si A. Nah, A urutan yang ketiga dengan waktu prosesnya 10 hari. Kemudian si C. Dan terakhir D. Ya, C terakhir D. Oke. Nah, ini tadi kita jumlah waktu prosesnya
adalah 48 hari. Ya, lama proses 48 hari. Oke, sekarang kita hitung waktu selesai pekerjaan. Ya. Waktu selesai pekerjaan. Pekerjaan B, waktu selesainya dalam waktu 6 hari. E, masuk ke mesin di hari ke-6 ditambah waktu prosesnya 9 hari, maka butuh waktu 15 hari. Bukan butuh waktu. Jadi di hari ke-15 dia baru selesai dikerjakan. Oke. Nah, yang A baru masuk di hari ke-15. Cycle time-nya 10 hari, maka dia baru selesai di hari ke-25. Ya, di hari ke-25 dia baru bisa dikirim. Jadi 25 hari berada dalam sistem. C, di hari ke-25 baru bisa masuk dan masuk mesin, kemudian butuh waktu 11 hari, maka baru selesai di hari ke-36. Ya, di hari ke-36. Nah, jadi si C berada dalam sistem selama 36 hari. Di hari ke-36, D baru masuk ke dalam mesin untuk dikerjakan, butuh waktu 12 hari, maka si D akan selesai di hari ke-48. Ya, akan selesai di hari ke-48. Oke, benar ya? 3, 4, nah, 48. Nah, ini kalau di sama ya, kayak tadi ya? Sama, Bu. 6, 15, 25. 130, Bu. Setiap hari sama nggak? 130. 130 ya? Beda ya sama SPT ya. SPT tadi 140 hari, lebih lama ya waktu prosesnya. Kok SPT, SCFS. Nah, SPT lebih cepat jumlah waktu prosesnya 130 hari, lebih cepat 10 hari. Bentar. Oke. Nah, berarti jumlah waktu penyelesaian pekerjaannya adalah 130 hari dibagi banyaknya pekerjaan ada 5. Ada 5 pekerjaan, ya, 130 hari dibagi 5 pekerjaan. Ini yang tadi juga 5 pekerjaan ya. Bagi 5 pekerjaan ini, 5 job. Job. 5 job. Jadi per job butuh waktu berapa hari rata-rata? 26, Bu. 26 hari. 6. 26 hari ya untuk menyelesaikan pekerjaan. Rata-rata setiap job membutuhkan 26 hari. Oke, kemudian rata-rata waktu dalam sistem adalah 130 hari. Rata-rata jumlah pekerjaan dalam sistem ya. Rata-rata jumlah pekerjaan dalam sistem 130 hari dibagi lamanya waktu proses. Ya, dibagi ini lama proses hari, lama ya. Dibagi lama proses. Oke, butuh waktu 48 hari. Oke, sehingga tiap pekerjaan rata-rata jumlah pekerjaan dalam sistem ada berapa? Dibagi 48 hari. 3, Bu. 3. Jadi, jumlah pekerjaan yang ada dalam sistem rata-rata itu ada 3 job. Ya. Jadi setiap ini job ya, 3 job sama kayak tadi SPFS. Jadi rata-rata jumlah pekerjaan yang berada dalam sistem adalah 3 job. Sampai sini ditanyakan? Belum ya, masih gampang banget ya. Oke, terus selanjutnya ini mau disalin dulu di modulnya. Boleh, Bu. Kerjakan? Iya, salin dulu, Bu. Ya.
Bu, mau tanya dong, Bu. Ya, Rata-rata waktu penyelesaian pekerjaan itu bukannya itu ya, Bu, lamanya proses dibagi jumlah pekerjaannya. waktu selesai nih, waktu selesai pekerjaannya dibagi banyaknya pekerjaan. Bentar. Kalau di literatur sih jumlah. Waktu selesainya itu 130 ini total semua. Oke, Bu, makasih, Bu. Yang atas yang FS, yang bawah yang SPT. Kenapa ditinggalin? Kenapa ditinggalin? Udah? Ada turunin? Yang FCFS. Bisa, Bu. Udah, Bu. FCFS. SPT. Udah? Satu lagi ya. Tadi pagi kata apa? Tadi pagi kata apa? Kata kopi. Nah, itu dong, Nak. Dicoba 1 jus sekalian dong, Nak. Dicoba sekalian 1 jus tasmiknya. Ya. Tasmiknya dicoba sekalian 1 jus. Ya. Ya. Kalau itu ini pakai tenggorokannya ini, ya. Oke. Lanjut. PSPT. Quick Shortest Processing Time. Jadi dia dibobotin dulu. Setiap pekerjaan dikasih bobot. Setelah itu diurutkan berdasarkan bobot yang paling kecil, ya. Jadi dikasih bobot, kemudian diurutkan berdasarkan waktu proses yang terkecil berdasarkan perkalian dengan bobotnya. Ya, soalnya masih sama.
Nah, cara untuk menggunakan metode WSPT, ya. Nah, pertama kita kasih bobot dulu untuk tiap pekerjaan. Nah, pembobotannya bebas, ya, nggak ada aturan untuk memberikan bobotnya berapa. Kemudian kita hitung TI dibagi WI, ya, TI dibagi WI. Kemudian setelah dihitung TI bagi WI-nya, kemudian baru diurutkan pekerjaannya. Diurutkan pekerjaannya mulai dari berdasarkan nilai, ya, berdasarkan nilai TI dibagi WI, ya, mulai dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, kemudian baru dihitung rata-rata alir pembobotannya. Nah, jadi ini pekerjaannya, ya, ini adalah TI. Ini cara adalah TI dari A sampai E, seperti yang tadi ini. Nah, kemudian kita kasih bobot, pembobotannya bebas, ya, nggak ada aturan. Nah, misalnya saya kasih bobot yang pekerjaan A 1, 2, 3, kemudian yang D saya kasih bobot 1 dan yang E-nya 2. Ya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan menghitung TI dibagi WI. Oke. Yang A, TI bagi WI 10 bagi 1 adalah 10. Ya. Kemudian yang B, TI bagi WI 6 bagi 2 adalah 3. Ya. Kemudian 11 bagi 3, berapa tuh? 3, berapa? 7, Bu. 3,7. Nah, kemudian 12 bagi 1, yang D 12, dan yang E 9 bagi 2, 4,5. Ya. Nah, kemudian kita urutkan mulai dari yang terkecil ke yang paling besar. Ya. Dengan pendekatan USPT, urutkan waktu pekerjaan berdasarkan TI WI yang terkecil. Oke. Nah, berdasarkan TI dan WI yang terkecil. Yang paling kecil adalah si B, ya. TI sama WI-nya paling kecil yaitu 3. Ya, TI dibagi WI-nya. Pekerjaan B, lama prosesnya 6 hari, bobotnya 2, ya, bobotnya 2. Bobotnya 2, TI bagi WI-nya 3. Kemudian yang terkecil kedua adalah E. C dulu, bukan C dulu. Hah? 37 C. Oh iya, sorry. Ini ada di sini. Ya. Nanti dulu. Ya. Di situ E. Setelah itu juga yang A, ya, A10. A10, terakhir adalah D. Nah, selanjutnya kita tahu bahwa urutannya menjadi B, C, E, A, D. Ya. Jadi pekerjaan yang pertama kali dikerjakan adalah B, setelah itu C, setelah itu A, setelah itu D, setelah itu A, terus D. Oke. Nah, ada yang tanyakan? Itu nggak perlu dihitung, Bu, kayak tadi. Ya, boleh dihitung.
Ini Bu, mau nanya. Hah? Berarti apa? bobot kepentingannya itu terserah kita ya Bu. Kita mau naruh berapa aja ya Bu. Bebas. Jadi nggak ada Bebas. ketentuannya gitu ya Bu. Nggak ada. Oke, kalau itu ya, bobot kepentingannya 1 sampai 3 aja atau gimana Bu? umumnya 1 sampai 3 doang. Jadi kalau misalnya ada 10 pekerjaan, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 gitu. Umumnya bobotnya hanya 1, 2, 3. Ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting kan cara hitungnya. Yang penting cara hitungnya benar. Sama. Ibu mau nanya. Ya. Berarti ini nggak perlu kayak yang di video yang Ibu kirim sebelumnya, Bu. Kan kalau yang di video Ibu kirim sebelumnya, dia ngitung flow time, itu dia ngitung WI dikali FI. Apa? Kan WI kalau kali? yang Ibu kirim FI, buat ngitung WI flow time-nya dia ngitung juga. Kalau di sini kan cukup sampai TI per WI, Bu. Oh ya. Nggak apa-apa. Mau dihitung flow-nya juga nggak apa-apa. Boleh dihitung flow-nya. Dijumlahkan ya. Boleh. Nggak apa-apa. Terima kasih, Bu. Jadi masing-masing literatur, masing-masing buku itu beda-beda. Ada yang dihitung flow-nya, ada yang enggak. Gitu. Kebetulan referensi yang saya pakai nggak ada flow-nya. Tapi di buku yang lain, di buku yang teks asing ada flow-nya gitu. Nanti kebetulan saya sudah bikin modulnya dulu, jadi belum saya tambahin flow-nya. Ya, ini kita coba ngitung tadi ya, itunya. Ini pesannya ya. Salah. Ibu, maaf Bu, ada yang belum di ACC. Belum biasa ya. Nah, ini di saya nggak ada ininya nih. Apa saya stop dulu referensi ini ya. Nanti saya lagi. Ini dia, baru masuk. Nah, terus yang ini. Waktu selesainya 10, 16, 16 tambah 11, 27, 27 tambah 12, 39 ya. 39, 39 tambah 9, 48. Di jumlah berapa? Sama. 10 tambah 16 tambah 27. Kok habis ini? Salah ya. Salah. Oh, salah. Sorry. Salah. Salah proses urutannya dimulai dari B. B dulu. B, C, E. Benar ya? B, C, E, A. Benar ini. Salah ngopi. Ini 6. 6 tambah 11, 17. 17 tambah 9, 26. 26 tambah 10, 36.
36 tambah 12 48 ya. Oke. Kali jumlah berapa? Sama nggak? Ini 48 ya? 133, Bu. 133. Oke. Nanti rata-ratanya nah, Oke, 33 dibagi 5 job berapa? Dapat berapa? 26,6, Bu. Lihat ini. Dalam sistem rata-rata ada berapa job? 2,7 Bu. Berapa? 3, berapa job? 2,7. 2,7. Yes. 2,7 job berada dalam sistem. Catat lu. Iya Bu, boleh. Itu harus dibulatin, Bu. Oh ya. Tiga job lah rata-rata ya. 2 job. Kita ngurutinnya ke bawah ya. 2 job. 2 sampai 3 job lah rata-rata ya. Susah ini. Kalau dibikin 3 job, enggak juga. Ya, rata-rata 2 job lah. 26,6 hari berarti 26 hari sekian jam. Nih. Berarti pembulatannya ke bawah, Bu. Ke bawah aja. Berarti yang di atas juga aturin ke bawah nggak? Bukan yang di atas 2,7 juga. Yang mana? Ini. Yang di SPT. SPT. Iya. Terus yang di Ini. CFS juga 2,9. Ya itu yang jobnya Ya, itu ini. Jobnya. 2, Bentar, ada yang mau masuk. kalau itu 2,9167. Ini 2. Kan 2,9167 itu dijadiin 3 apa 2, Bu? 2,9. Aja deh, karena kan nggak mungkin 3. Nggak nyampe 3 ya. Rata-rata pekerjaan yang berada dalam sistem tuh nggak mungkin 3 kalau 2,9 kan. Jadi 2 job. Ini 2,9 sama dengan 2 job gitu ya. Yang SPT juga 2, Bu, berarti. Ya. Bisa diturunin?
Udah? Udah? Sudah Ibu. Udah, Bu. Sampai sini udah? Nah, kalau sudah kita ke due date. Oke. Nah, masih pakai metode yang sama tadi ya. Yang tadi itu kan nggak pakai due date, artinya si konsumen itu nggak menetapkan kapan harus diserahkan ya, kapan harus dikirim. Nah, bagaimana kalau perusahaan konsumen itu menetapkan waktu tenggang untuk mengirimkan ya, waktu tenggang untuk pengiriman barang. Nah, misalkan di sini TVMart mendapatkan 5 job ya, ada 5 job yang ditawarkan. Kemudian data di mana dia masih menggunakan satu pusat kerja ya. Jadi jobnya banyak tapi pusat kerjanya hanya satu ya. Jadi hanya satu workstation. Nah, data waktu proses dan kapan pekerjaan disampaikan pada tabel ya. Seperti tadi sama ya. ABCDE ini waktu prosesnya sama. Nah, sekarang tinggal ditambah ini due date. Yang ada due date-nya. Jadi si A itu lama prosesnya 10 hari. Si konsumen meminta paling lambat dalam hari ke-15 atau dalam waktu 15 hari itu barangnya harus sudah dikirim. Sejak barangnya disampaikan ya, sejak PO-nya disampaikan. B, itu lama prosesnya 6 hari. Nah, konsumen minta selesai dalam waktu 10 hari sejak PO dikirimkan. Begitu juga dengan C, due date-nya 21 hari, D 18 hari, dan E 16 hari. Nah, sekarang kita mengerjakan dengan metode yang sama, tetapi ada due date. Okay. First come, first serve. Ya.
karena first come first serve, maka yang pertama kali datang, maka kita kerjakan lebih dulu. Oke. Nah, maka akan selesai di hari ke-10. Karena dia masuk di hari ke-1 sampai hari ke-10. Prosesnya 10 hari, maka selesai di hari ke-10. Nah, jadwal selesainya adalah 15 hari due date-nya. Sehingga kalau si A itu minta dalam waktu 15 hari sejak PO-nya sampai, itu paling lambat 15 hari sudah dikirim. Nah, sehingga di sini dilihat keterlambatan harinya. Keterlambatan hari adalah jadwal selesai, waktu selesai dikurangi dengan jadwal selesai, ya. Kalau ini adalah TI, ya. TI ini adalah DI, ya, kalau nggak salah, ya. Oke. Nah, sehingga keterlambatan adalah TI dikurangi DI. Ya. TI dikurangi DI. Nah, beberapa buku ada yang menuliskan kalau tidak ada keterlambatan, dalam hal di sini adalah waktu si A selesai di hari ke-10, sementara due date-nya di hari ke-15, berarti kan nggak ada keterlambatan tuh. Ya, karena dia dikirimnya di hari ke-10, padahal due date-nya di hari ke-5. Nah, boleh ditulis 0, atau mau ditulis -5 juga nggak apa-apa. Ya, artinya dia di sini tidak terlambat, malah lebih dulu, ya. Jadi -5 hari sebelumnya, sebelum due date maksudnya, dia sudah sampai di konsumen. Kemudian yang B. Yang B baru bisa selesai di hari ke-16. Kenapa hari ke-16? Karena yang B ini baru selesai baru bisa masuk ke dalam mesin pada hari ke-10. Ya, setelah A selesai di hari ke-10, si B baru bisa masuk di hari ke-10. Nah, waktu prosesnya 6 hari, maka mulai dia masuk ke mesin, ke lantai produksi, sampai diproses, itu butuh 16 hari. Nah, sementara date-nya adalah 10 hari semenjak PO dikirim. Nah, jadi terlihat ada keterlambatan. Ya, selesainya di hari ke-16, sementara di sini due date-nya 10. Maka dia terlambat 6 hari. Ya. Kemudian di C baru bisa masuk di hari ke-16. Ya, di hari ke-16 dan butuh waktu 11 hari. Maka baru selesai di hari ke-27. Sementara due date-nya adalah 21 hari. Maka si C mengalami keterlambatan 6 hari. Ya, baru selesai di hari ke-27, tapi due date-nya tanggal 21. D, baru bisa masuk ke dalam lantai produksi pada hari ke-27 dan butuh waktu 12 hari untuk proses. Sehingga baru bisa selesai di hari ke-39. Nah, date-nya dia adalah 18. Ini terlambatnya sangat jauh sekali, ya, di mana si B selesai di hari ke-39, sementara date-nya adalah 18 hari semenjak PO dikirimkan. Maka terjadilah keterlambatan selama 21 hari. Yang terakhir, job E, baru bisa masuk sistem di hari ke-39, butuh waktu 9 hari, sehingga baru selesai di hari ke-48. Nah, sementara due date-nya adalah 16 hari. Nah, terlambat selama 32 hari, di mana selesai di hari ke-48, tapi due date-nya ya, di hari ke-16. Ya. Nah, maka di sini jumlah keterlambatannya, kalau kita menganggap bahwa si -5 ini adalah 0, yang artinya nggak ada keterlambatan, ya, maka jumlah keterlambatannya adalah 65 hari. Ya, keterlambatannya adalah 65 hari, di mana terlambatnya ada di produk B, C, D, dan E. Nah, maka
perhitungannya ditambah satu lagi yaitu dengan rata-rata waktu keterlambatan. Oke, sama seperti tadi bahwa waktu penyelesaian pekerjaannya adalah 140 hari dibagi jumlah pekerjaannya ada 5 job. Ya, job 40 hari dibagi 5 job. 5 job. Tadi sama dengan berapa? 26 ya? 28. 28. Oke, 28 hari per job. Ya. Hari per job. Oke. Jadi setiap jobnya itu butuh waktu penyelesaian selama 28 hari. Nah, sekarang rata-rata waktu keterlambatan adalah keterlambatan pekerjaan dibagi jumlah pekerjaan. Nah, ini keterlambatannya 65 hari dibagi jumlah pekerjaannya 5 job. Jadi rata-rata per jobnya terlambat berapa hari? 13. 13 hari, Bu. 13 hari per job terlambat. Ya. Jadi tiap jobnya ada kemungkinan akan terlambat selama 13 hari kalau menggunakan metode first come first serve. Nah, terakhir rata-rata pekerjaan dalam sistem adalah 140 hari dibagi lama prosesnya 48 hari. Tadi 2 ya. 2, sekian, maka 2 job per jumlah pekerja dalam sistem rata-rata adalah 2 job ya yang ada di dalam sistem mulai dari dia masuk sampai selesai. Jadi rata-rata ada 2 job. Apa saya menanyakan? Saya silakan disalin dulu. Belum, Bu. Belum, Bu. Bisa diturunkan? Ya? Bisa ke SPT?
Cek SPT ya. Iya, Bu. SPT. Nah, pada pekerjaan yang mempunyai batas waktu yaitu due date, penjadwalan ditujukan untuk meminimalkan rata-rata keterlambatan. Nah, dengan metode SPT seperti tadi kita urutkan mulai dari pekerjaan yang memiliki proses yang terkecil ke proses yang terbesar. Nah, kemudian kita hitung waktu penyelesaian pekerjaan atau completion time-nya, yaitu total proses sebelum pekerjaan ditambah dengan waktu proses pekerjaan itu sendiri. Nah, ini yang ada di kolom waktu selesai. Ini disebut dengan completion time. Ya. Kemudian hitung kelambatan masing-masing pekerjaan, baru kita hitung rata-rata kelambatannya. Ini metode data SPT. Ya. SPT. SPT itu shortest processing time, ya. Jadi dari yang terpendek ke yang lama. Yang paling pendek adalah B, ya. Butuh waktu 6 hari, due date-nya 10. Nah, setelah B, setelah A. Setelah A, C, terus B. Oke. Nah, sekarang kita hitung jadwal selesainya. Oke. Jadwal selesainya B akan selesai di hari ke-6. Si E baru masuk ke dalam lantai produksi di hari ke-6. Dan butuh waktu 9 hari, maka dia akan selesai di hari ke-15. A baru akan dikerjakan di hari ke-15. Butuh waktu 10 hari untuk proses, maka dia akan selesai di hari ke-25. C masuk ke dalam mesin ke hari ke-25, butuh waktu 11 hari, maka baru bisa selesai di hari ke-36. Terakhir D, baru masuk di hari ke-36. Benar ya? 11 ya. Baru masuk di hari 36 dan butuh waktu 12 hari untuk mengerjakan produk D, maka dia akan selesai di hari ke-48. Ya. Maka di sini prosesnya, waktu lama prosesnya 48. Dan ini berapa hari? Berapa waktu prosesnya? 130. 130. Oke. Nah, sekarang kita lihat due date. Kita lihat due date-nya. B selesai di hari ke-10. Sementara jadwalnya adalah 6 hari. Ya, 6 hari ya. Due date-nya 6 hari. Maka B terlambat 4 hari.
Di Bu itu kebalik bukan Bu? Due date-nya harusnya ya? 10, 16 iya. Kutukar tabelnya. Oh. Sorry. Yes. Oke. Salah dong. B6 B6 terus nih ya, jadwal selesainya 10. 10. Kemudian E9 jadwal selesainya 16. Kemudian A itu prosesnya 10, due date-nya 15. E itu 11, due date-nya 21. E 12, due date-nya 18. Dah. Waktu selesai ini 6 hari. 6 tambah 9, 15. 15 tambah 10, 25. 25 tambah 11, 36. 36 tambah 12, 48. Nah, ini waktu selesainya, ini due date-nya. Ya. Nah, waktu selesainya 6 hari, sementara due date-nya 10 hari. Berarti dia 4 hari lebih dulu. Ya, 4 hari lebih dulu dikirim. Jadi sebelum hari ke-10 barang udah dikirim, maka dia nggak ada keterlambatan. Ya, 0. Keterlambatannya 0, karena tidak terlambat. Kemudian si due date-nya 16 hari, tapi di hari ke-15 sudah selesai. Maka keterlambatannya 0. Dia nggak terlambat. Ya. Kemudian A selesainya di hari ke-25. Sementara due date-nya di hari ke-15. Maka ada keterlambatan pengiriman selama 10 hari. C selesainya di hari ke-36, sementara due date-nya di hari ke-21. Maka ada keterlambatan sebanyak 15. Yang terakhir, D baru selesai di hari ke-48, tapi due date-nya 18 hari, maka terlambat 30 hari. Ya, lambatnya 30 hari. Nah, jadi due date-nya berapa hari nih? 45, ini 3, 4, 55 hari ya. 55 hari. Ini benar nggak? 130? 80 Bu jadinya. Nah, ini berapa? 80. Yang itu 140, 130, 130. 130. Yang ini 55 kan, benar kan? Iya. Oke. Nah, sekarang rata-rata waktu penyelesaian pekerjaan. 130 hari dibagi 5. Jumlah pekerjaannya 5 job. Jadi, berapa? Itu 26. 26 hari per job. Ya. Kemudian rata-rata waktu keterlambatan. Keterlambatannya tadi 55 hari. 55 hari dibagi 5 job. Rata-rata per jobnya terlambat 11 hari per
job. Ya. Tiap job, setiap pekerjaan rata-rata terlambat 11 hari. Kemudian rata-rata pekerjaan masuk dalam sistem. Waktu penyelesaiannya tadi 140 hari dibagi butuh waktu 48 hari untuk selesai. 130 ya, sorry. Berapa? Dua job ya? Ya Bu, 2,7 jadi. Job. Oke. Ya? Ya?
Nah, sekarang Dedek. Dedek. Penjelasan. Dengan early study date, ya berarti kita cari, kita susun mulai dari due date yang paling cepat, ya, PDD. PDD itu disusun mulai dari due date yang paling cepat, ya, ke due date yang paling lama. Due date yang paling cepat, ini lama proses, terakhir jadwal selesai due date-nya. Yang paling cepat due date-nya adalah B. B dulu. Due date-nya paling cepat. Sorry. Ini B, lama prosesnya 6 hari, due date-nya 10 hari. Terus ya. A, Bu. A15. 15. Oh iya, A. 15. Ya, sorry. Nggak A. A, lama prosesnya 10, due date-nya 15. Oke. Habis itu tadi ABCD lama prosesnya 9, due date-nya 16. Habis D ya. D 12, 18. Terakhir adalah C. C butuh waktunya 11, due date-nya 21. Nah, A baru selesai di hari ke-16 karena baru masuk di hari ke-6. Baru masuk di hari ke-16, butuh waktu 9, maka selesai di hari ke-25. D baru masuk di hari ke-25, maka baru selesai di hari ke-37. Ya, 37 ya. Kemudian C baru masuk di hari ke-37 dan baru selesai di hari ke-48. Ya. Oke, terlambat. Yang B selesai di hari ke-6. Selesai di hari ke-6, due date-nya 10. Maka terlambatnya 0 hari karena dia 4 hari lebih dulu dikirim. Ya. Kemudian yang A lebih dulu juga ya. Nggak terlambat. Terlambat 1 hari. Ya. Selesainya di hari ke-16, tapi due date-nya hari ke-15. Kemudian yang hari ke-25, due date-nya 16. Berarti terlambat berapa? 11 hari ya? Berapa? 9. 9 ya? Sorry, 9.
Kemudian yang D, terlambat berapa hari nih? 19, Bu. Berapa? 19 hari. 19 ya. Bu. Yang C, terlambat 17 hari ya? 27 Bu. 27 hari. Oke. Ya, dijumlah coba. Ini lama prosesnya tadi 48 ya. 48. Ini waktu selesainya. Di mana Bu? 56. Udah. Ibu, terlambat. yang waktu selesainya 132. Yang 56 Ini keterlambatannya, Bu. Oh, 56. Terlambat, sorry. Ini 132. Waktu penyelesaian pekerjaan 132 hari dibagi 5 job. Seberapa? 26,4 Bu. 26,4 hari per job. Yang rata-rata waktu penyelesaian per jobnya adalah 26 hari. Ya, 26 hari sekian jam. Rata-rata waktu perlambatan tadi 56. 56 hari dibagi 5 job. 2 Bu. 2 hari per job. Lambatnya 11 hari sekian jam. Kemudian sistem 132 ya. 132 hari dibagi 48 hari. 2 job ya? 2 job. Jadi nanti kalau disuruh memilih dengan menggunakan due date, maka dipilihlah yang terlambat yang paling kecil ya. Kalau tadi dengan STFS terlambatnya itu rata-rata 13 hari. Kemudian dengan SPT terlambatnya rata-rata adalah 11 hari ya. Kemudian dengan PDD lebih lama lagi 11,2 hari. Sekarang dicatat dulu.
Ya. Oke. Nah, ini sekarang kita masuk ke pengurutan pekerjaan melalui 2 buah pusat kerja. Ya, ini kita sebut dengan Johnson, peraturan Johnson. Oke. Terus sampai jam berapa ya? Sampai jam 3 ya? Atau jam berapa? Selesai? 15.30, Bu. 15.30. Oke. Masih ada waktu. Terus jangan jangan. Oke. Nah, kita lanjutkan aturan Johnson. Kalau yang tadi prosesornya cuma 1. Ya, jadi ada banyak pekerjaan yang dikerjakan di 1 mesin. Nah, sekarang ada 2 mesin yang akan mengerjakan end job. Jobnya banyak, akan dikerjakan di 2 buah mesin. Artinya, pekerjaan tersebut akan dikerjakan di mesin A dulu, baru dikerjakan di mesin B. Jadi, misalnya, prosesnya melalui cutting dulu, baru di press, gitu ya, dihaluskan, atau digerinda, misalnya. Nah, sehingga suatu job akan melalui proses yang pertama dulu, yaitu di cutting. Setelah di cutting, baru digerinda untuk diproses penghalusan, ya. Jadi nggak mungkin pekerjaan digerinda dulu baru dipotong, ya. Jadi adalah dipotong dulu baru digerinda, sehingga suatu job akan masuk ke mesin 1 dulu atau ke mesin A dulu, baru dia dikerjakan atau di finishing di mesin yang kedua, ya. Nah, kalau kita menggunakan 2 pusat kerja dengan end job, ya, dalam kegiatan job shop production, ini sering terdapat keadaan di mana setiap produk diproses menggunakan fasilitas produksi yang sama secara bergantian, ya, dan melalui 2 pusat kerja secara berurutan. Ya, dari pusat kerja yang pertama dulu yaitu cutting, baru ke pusat kerja yang kedua yaitu gerinda. Nah, misal perusahaan mendapatkan job atau PO untuk mengerjakan 3 buah pekerjaan yang dikerjakan secara bergantian menggunakan fasilitas produksi yang sama, yaitu di cutting dulu baru digerinda. Nah, setiap produk itu akan diproses terlebih dahulu di pusat kerja 1, kemudian baru diproses di pusat kerja 2, sehingga seringkali kasus tersebut dibilang dengan N/2 problem. Ya, jadi end job yang dikerjakan di 2 pusat kerja, ya. Nah,
masalah pengurutan M job pada 2 pusat kerja dengan urutan proses yang sama. Jadi konsumen A atau job A itu cutting dulu baru gerinda. Yang B cutting gerinda, yang D cutting gerinda, yang E cutting gerinda. Jadi semuanya prosesnya urutannya sama. Cutting dulu baru gerinda. Jadi nggak ada yang prosesnya ngacak. Jadi misalnya A digerinda dulu baru di cutting, si B di cutting dulu baru digerinda, nggak gitu. Ya, jadi semua job itu urutan prosesnya semuanya sama, dari pusat kerja 1 dulu baru ke pusat kerja 2. Nah, tujuan yang hendak dicapai adalah mengatur suatu urutan pekerjaan, sequencing, ya, job sequencing. Kita akan mengatur job sequencing yang dapat meminimumkan total waktu penyelesaian atau max span. Ya, kita akan mengurutkan job sequencing untuk meminimumkan max span dari seluruh pekerjaan yang datang. Nah, M2 problem ini seringkali kita sebut dengan metode aturan Johnson atau Johnson Rule. Ya, ini paling mudah pengerjaannya. Oke. Nah, aturan Johnson menyebutkan yang pertama kali, ya, kita susun dulu daftar pekerjaan beserta waktu prosesnya untuk setiap pusat kerja. Ya, jadi kita susun daftar pekerjaan yang datang beserta cycle time-nya atau waktu prosesnya di masing-masing pusat kerja. Jadi job A di mesin 1 butuh waktu berapa, di pusat kerja 2 butuh waktu berapa, di pusat kerja 1 butuh berapa, kemudian di pusat kerja 2 butuh waktu berapa, dan seterusnya. Nah, kemudian kita cari waktu proses yang paling pendek. Ya. Jika waktu yang terpendek tadi ada di pusat kerja 1, maka kita tempatkan sebagai pekerjaan yang pertama. Ya, garis bawahi atau dikasih tanda di situ supaya ingat. Waktu proses terpendek jika ditemukan di pusat kerja 1, maka tempatkan sebagai pekerjaan yang pertama. Nah, jika waktu yang terpendeknya ketemu di pusat kerja 2, tempatkanlah pekerjaan tersebut di pekerjaan terakhir. Jadi misalnya pekerjaan A, misalnya ada 5 job, A waktu terpendeknya ketemu di pusat kerja 1. C, ya, mulai dari yang terpendek yang terbesar, oke? Mulai dari yang waktu proses yang paling pendek ke waktu proses yang paling besar. Waktu proses yang terpendek pertama kali adalah job A. Ada di pusat kerja 1. Maka A ditempatkan di di urutan yang pertama. Nah, kemudian C, ya, C di mesin A misalnya butuh waktu mesin A di pusat kerja 1 butuh waktunya misalnya 10, kemudian di pusat kerja 2 butuh waktunya 5 misalnya. Nah, maka C ditempatkan sebagai pekerjaan yang terakhir karena waktu terkecilnya ketemu di pusat kerja 2. Tapi kalau si C waktu terkecilnya ada di pusat kerja 1, misalnya sekarang dibalik. C, ya. C pusat kerja 1 butuh waktu 5 menit. Sementara untuk mengerjakan pekerjaan C di pusat kerja 2 butuh waktu 8 menit. Nah, karena yang terpendeknya ada di pusat kerja 1, maka C ditempatkan sebagai ditaruh di urutan yang pertama. Ya, kalau ketemu yang terkecilnya di pusat kerja 2, maka letakkan sebagai pekerjaan yang terakhir. Nanti kita lihat soalnya. Nah, jika semua pekerjaan telah selesai dialokasikan, maka akan diperoleh urutan yang optimal. Jika terdapat 2 pekerjaan yang mempunyai waktu yang sama di pusat kerja yang sama, nah maka pembagian penugasan untuk kedua pekerjaan tersebut adalah sebarang. Misalnya D dan E. Ya. Di pusat kerja 1, D 5 menit, E 5 menit. Nah, ada di pusat kerja 1. Oke, maka diletakkan sebagai pekerjaan yang pertama.
terserah mau D dulu atau E dulu baru D dulu, sembarang. Ya, nanti hasilnya juga akan sama, idle time-nya akan sama. Oke, nah kita lihat di sini contoh kasusnya. Sebuah perusahaan sedang merencanakan untuk menugaskan 2 pusat kerja yang dimilikinya, yaitu pusat kerja A atau mesin A dan pusat kerja B atau mesin B. Nah, perusahaan punya 6 job. Ya, punya 6 job, di mana ke-6-6-nya itu akan diproses melalui pusat kerja A lebih dulu, kemudian dilanjutkan di pusat kerja B. Jadi A-nya ini misalnya adalah proses pengerjaannya, di B misalnya proses assembly-nya, gitu ya, atau di A-nya assembly-nya, di B-nya proses packing, gitu ya. Oke. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk 6 pekerjaan tersebut, kita lihat di tabel, pekerjaan yang akan diselesaikan oleh perusahaan ada 6 buah. Pekerjaan 1 di mesin A atau di pusat kerja A butuh waktu 8 menit, pusat kerja B butuh waktu 4 menit. 2 di pusat A butuh 6, di B 7, dan seterusnya. Oke. Nah, kita lihat di sini, pekerjaan 3, baik di A maupun di B, waktunya sama. Nah, ini pemilihannya sembarang. Atau, nih, pekerjaan 1 dan pekerjaan 4, ya, waktunya sama-sama 4 menit. Pemilihannya sembarang. Mau 1 dulu atau 4 dulu, sembarang. Ya, atau 4 dulu baru 1. Jadi juga sembarang. Mau ditaruh di A, mau ditaruh di urutan pertama atau mau ditaruh di urutan terakhir, sembarang. Ya, hasilnya nanti akan sama. Oke, saya pakai Excel aja karena kita harus bikin chart-nya ya, supaya tahu idle time-nya akan berapa. Oke, coba diperhatikan ya. Ini aturan Johnson mudah, tapi kalau nggak paham jadi terasa sulit gitu ya. Padahal gampang banget. Oke. Nah, sesuai dengan tadi aturannya ya. Aturan Johnson tadi menyebutkan bahwa urutkan dulu pekerjaan mulai dari pekerjaan yang memiliki waktu proses paling kecil. Oke. Nah, setelah dialokasikan, maka pekerjaan tersebut tidak boleh dialokasikan 2 kali, ya. Jadi langsung dicoret. Oke. Jadi di sini kita lihat waktu paling kecil ada di mana? Coba dilihat soalnya. 25. Waktu paling kecil adalah 3 menit. 3 menit ada di pekerjaan 5. Ya. 3 menit ada di pekerjaan 5. Oke. Dan dia ada di pusat kerja A. Ya. Pekerjaan 5. Ini pusat kerja ya. Ada di A. Oke. Pekerjaan 5, 3 menit waktunya ada di A. Ya. Nah, 5 dicoret.
Ya, jangan dialokasikan lagi. 5 harus dibuang. Oke, yang ada modulnya tolong dicoret. Kalau udah di print, disilang. Oke, kemudian yang kecil kedua adalah 4. Ya, kecil kedua adalah 4. Nah, 4 ini ada di pekerjaan 1 dan di pekerjaan 4. Kedua-duanya ada di pekerjaan B. Nyusunnya terserah, mau 1 dulu atau 4 dulu, atau 4 dulu baru 1 dulu, terserah. Ya. Oke, misalnya saya mulai pekerjaan 1 dulu. Ya, mau kamu 4 dulu juga boleh, nggak apa-apa. Nanti idle-nya akan ketemunya sama. Ya. Pekerjaan 1 ada di pusat kerja B. Oke, 1 coret, nggak boleh lagi dipakai. Kemudian 4. Ya. Pekerjaan 4 juga waktu terkecilnya ada di B. Oke, di B. Oke, 4 coret. Jadi 1, 4, 5 coret. Ya, tersisa 2, 3, 6. Yang berikutnya setelah 4, terkecil berikutnya adalah 5. Ada di pekerjaan 3. Nah, ini harus dialokasikannya 1 aja, pilih salah satu, nggak boleh di dua-duanya. A atau B, pilih salah satu. Mau di mana? Pekerjaan 3. Mau di A atau di B? Di A, Bu. Abu. Nah, 3 coret ya. 3 kita tempatkan di A. Kalau yang ada milih yang B, boleh. Nggak salah. Ya, nggak salah. 3 coret. 1, 3, 4, 5 coret. Tinggal 2 dan 6. Terkecil berikutnya adalah nih, 6. Ya. Ini 9 tambah 8, ini 6 tambah 7. 6. Pekerjaan 2. Pekerjaan 2 ketemunya di A. Ya, paling kecil. A. Coret. Tersisa pekerjaan 6. Waktu terkecilnya adalah 8 di B. Oke. Pekerjaan 6 ada di B. Sampai sini yang ditanyakan? Jadi pekerjaannya cuma ada 6. Ada 6 ya. Kok hilang sih? Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hanya ada 6 jam. Sampai sini yang ditanyakan? Belum, Bu. Belum. Sekarang jawab sekuensinya. Job sequence atau urutan pekerjaannya. Oke. Tadi sudah disebutkan bahwa kalau dia ketemunya di pusat kerja A atau pusat kerja 1, maka pekerjaan tersebut dialokasikan sebagai pekerjaan yang pertama kali kita lakukan. Jika waktu yang terkecilnya ketemu di pusat kerja 2 atau pusat kerja B, maka itu akan menjadi pekerjaan terakhir akan kita lakukan. Ya, kita lihat di sini. Paling dari atas ke bawah urutannya makin gede ya. Ini paling kecil, ke bawah makin besar. Nah, maka kali kita alokasikan adalah pekerjaan 5. Pekerjaan 5 ada di pusat kerja A. Ya. Maka dia kita tempatkan sebagai pekerjaan yang pertama kali kita alokasikan. A, pekerjaan 5. Ya, ada di mesin A. Oke. Nah, kemudian urutan kedua adalah pekerjaan 1. Pekerjaan 1 ada di pusat kerja B. Maka kalau ketemunya di pusat kerja 2 atau pusat kerja B, maka dia akan menjadi pekerjaan yang paling akhir kita lakukan. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nih pekerjaan 1. Ada di paling akhir. Oke. Kemudian 4. Urutan terkecil berikutnya adalah 4. Pekerjaan 4. Dia juga ada di mesin B. Maka letakkan sebelum 1.
Berikutnya pekerjaan 3. Pekerjaan 3 ada di A. Letakkan setelah 5. Next, 2. 2 ada di A, maka letakkan setelah 3. Terakhir, 6 ada di B, letakkan sebelum 4. Maka urutan pekerjaannya adalah 5, 3, 2, 6, 4, 1. Artinya, 5 dikerjakan di A dulu, kemudian baru di mesin B. Setelah 5 selesai, ini masuk. Ya, begitu seterusnya. Jadi baik di mesin A atau di pusat kerja A maupun di pusat kerja B, urutannya sama semuanya. 5, 3, 2, 6, 4, 1. Pada saat kita mengalokasikannya di pusat kerja A, maka pakailah waktu A. Ya. Pada saat pekerjaan dialokasikan di pusat kerja B, maka kita pakai waktu yang B. Sampai sini yang ditanyakan? Ada yang tanya? Bingung nggak? Ngerti ya? Jadi kita cari dulu waktu proses yang paling kecil, ya, kemudian mesinnya apa, atau pusat kerjanya apa, sampai di job yang terakhir. Nah, kalau waktu yang terkecilnya ada di A, maka taruh di pekerjaan yang pertama. Kalau yang terkecilnya ada di B, maka letakkan di pekerjaan paling akhir. Oke? Nah, saya akan bikin Gantt chart-nya. Oke. Pada saat mesin A atau pusat kerja A sedang berjalan, pusat kerja B nunggu. Kenapa nunggu? Karena kan habis di cutting baru di gerinda. Ya. Jadi pada saat job 5 dikerjain di mesin cutting, maka gerindanya nunggu dulu. Dia belum bisa kerja karena kan belum di cutting. Jadi setelah cuttingnya selesai dikerjain, baru dikirim ke gerinda. Nah, gerinda baru bekerja. Ya. Nah, pekerjaan pertama adalah pekerjaan 5. Ya. Pekerjaan 5 itu di A, ya, di pusat kerja A, pekerjaan 5 butuh waktu 3 menit. Ya. Butuh waktu 3 menit. Ya. Pada saat si A-nya sedang bekerja, si B-nya off dulu. Nunggu. Ya. Jadi di cutting dulu, baru di gerinda. Oke. Nah, setelah selesai di cutting, dalam waktu 3 menit, maka baru bisa di gerinda. Pekerjaan 5 di pusat kerja B butuh waktu 6 menit. Jadi, bubuk nak. Bubuk saya. Nanti ngajinya ngantuk lagi. Bubuk saya. Oke. Nah, selanjutnya pekerjaan 3. Pekerjaan 3 ini baru selesai baru bisa masuk setelah 5 selesai. Ya. Pekerjaan 3 ini butuh waktu berapa? Oke, gini deh. Ya.
Di sini dia off, ya. Nah, setelah 3 menit, di 1 menit, ditanya 1 menit, 2 menit, 3 menit, ya. Maka ini baru bisa masuk di 5. Ya. Nah, setelah itu baru masuk pekerjaan 5, itu butuh waktu pekerjaan 5, ya, butuh waktu 6 menit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. 6, ini misalnya saya kasih warna biru. Ini biru, sorry. Ini biru. Yang idle saya kasih warna abu-abu, ya. Warna abu-abu. Itu idle. Oke. Kita abu-abu deh. Saya kasih gambar, ya. Adalah. Nah, pakai abu-abu aja. Oke, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Ini pekerjaan 5 di B itu butuh waktu 6 menit. Oke. Nah, setelah pekerjaan 5, baru pekerjaan 3. Nah, ini harus diproses dulu di pusat kerja. Pusat selesai setelah pusat 3, ya. Nah, pekerjaan 3 baru selesai setelah 3 menit. Ya. Nah, pekerjaan 3, nih, pekerjaan 3 di A, pekerjaan 3 di A butuh waktu 5 menit. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Saya kasih waktu benda warna. Pekerjaan 3. Ya. Pekerjaan 3 butuh waktu di A, ya, 5 menit. Oke. Nah, setelah 3 selesai di cutting, baru bisa di gerinda. Nah, dia nunggu setelah ini, ya, setelah si B-nya selesai. Sorry, setelah si pekerjaan 5 selesai. Ya, pekerjaan 5 selesai, maka di sini dia bisa kerja. Nah, pekerjaan 3 di B ini 5 menit. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, pekerjaan 3 butuh 5 menit. Ya. Nah, setelah si 3 selesai di cutting, di menit kelima, ini artinya setelah 8 menit, ya. 3 menit tambah 5, 8 menit, ya. Di menit ke-8, baru masuk pekerjaan yang kedua. Oke. Pekerjaan yang kedua di A, ini pekerjaan kedua di A butuh waktu 6 menit. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pekerjaan 2 butuh waktu 6 menit. Oke. Nah, kemudian setelah di cutting atau di A, baru boleh pindah ke B. Ya, dikirim ke B. Pekerjaan 2 di B itu butuh waktu 7 menit. Nah, ini kurang. Nah,
Oke, setelah di cutting, kita gerinda. Pekerjaan 2 di pusat kerja B butuh waktu 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, saya ulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pekerjaan 2 butuh 7 menit. Nah, kemudian habis 2, 6. Ya. 6 di A, nih. 6 di A 9. Ya, kita cutting dulu. Dia baru bisa dikerjakan di mesin cutting setelah 14 menit ya. 3 tambah 5 tambah 6. Ya, 6 tambah 5, 11, 11 tambah 3, 14 ya, 14. Di menit ke-14 baru bisa dikerjakan di mesin cutting. Pekerjaan 6, ya, pekerjaan 6 di A butuh waktu 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Benar ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Kasih warna apa ya? Ya. Pekerjaan 6. Ini butuh waktu 9 menit. Nah, kita lihat di sini bahwa setelah di cutting baru bisa digerinda. Ya. Nah, sehingga si pekerjaan 6 ini baru bisa digerinda di sini. Ya, nggak mungkin dia masuk di sini. Kenapa? Karena kan belum selesai di cutting. Kalau belum selesai di cutting, masa langsung digerinda, gitu ya. Maka ini masuk ke dalam idle, ya, masuk ke idle. Ya, si B-nya nunggu lagi, nunggu si A-nya selesai. Begitu A selesai di cutting, pekerjaan 6 selesai di cutting, baru boleh bisa dikirim ke mesin gerinda. Ya. Nah, mesin gerinda untuk melaksanakan pekerjaan 6, ini butuh waktu 8 menit. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Warna apa ya? Ini kelihatan. Ini deh. Ya. Ya. Ini butuh waktu 8. Ya, 8 menit. Kurang. Nah, setelah itu 4. Ya. 4 ini butuh waktu 7 menit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita ulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kasih warna apa? Oke, ya. Pekerjaan 4. 4 di mesin cutting butuh waktu 7 menit. Nah, setelah di cutting, dia bisa langsung ke gerinda. Ya. Bisa langsung ke gerinda karena tapi dia nunggu dulu nih, nunggu sini selesai. Ya. Nah, 4 di gerinda butuh waktu 4 menit ya. 1, 2, 3, 4. Oke. 4. Nih, pekerjaan 4 di B butuh waktu 4. Oke. Terakhir adalah pekerjaan 1. Pekerjaan 1 di A butuh waktu 4 menit. Ya. 1, 2, 3, 4.
Ya. Pekerjaan 1. Kasih warna. Ibu bukannya 8, Bu. Hah? Oh ya, 8, sorry, 8 ya. 4, 8. Pekerjaan 1 di A8 ya. 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kasih warna, oh, warna, udah. Nah, pekerjaan 1 di A itu butuh waktu 8 menit. Ya. Nah, baru dikerjakan di mesin gerinda. Oke, ini masih idle ya, nggak bisa. Karena nunggu si A selesai dulu. Ini idle. Setelah pekerjaan 1 selesai dikerjakan, maka baru bisa dikirim ke mesin gerinda. Pekerjaan 1 di mesin gerinda butuh waktu 4. 1, 2, 3, 4. Ya. Pekerjaan 1 butuh waktu 4 menit. Nah, gantian si A yang nganggur. Karena pekerjaannya udah selesai. Oke, jadi dalam hal ini kita akan meminimalkan waktu mesin menganggur. Ya, waktu mesin menganggur. Nih, ya. Kalau delay, kalau si produknya menumpuk, maksudnya terjadi delay karena dia menunggu antrian, ya, maka ini terjadi antrian di sini. Ya, terjadi antrian selama 1 menit di sini 1 kotak. Ya, dari sini nih. Dari sini ke sini itu nunggu 1 menit. Ya. Karena si pekerjaan 5 ini belum selesai. Maka si 3 di mesin gerinda nunggu 1 menit. Kemudian kalau ini langsung, ya langsung, ini langsung, ya. Nah, ini nunggu di mesin B, nunggu 1 menit, ya, tunggu 1 kotak. Karena nunggu pekerjaan 6 selesai dulu, baru pekerjaan 4 dikerjakan. Artinya pekerjaan 4 di sini menunggu di dalam antrian pada pusat kerja B selama 1 kotak. Kemudian ini langsung dikerjakan. Ya. Nah, sehingga total waktu pengerjaannya adalah waktu total pengerjaannya adalah berapa nih? 3 tambah 5 tambah 6 tambah 9 tambah 7 tambah 8 tambah 4. Berapa? 3 tambah 5, 8. 3 tambah 5 tambah 6 tambah 9 tambah 7 tambah 8 tambah 4. 42, Bu. 42. Oke. Total idle time. Total idle time mesin. Oke. Ini 3. Ya. 3 ditambah ini 2 menit. Ya. Tambah 2. Ditambah ini 3 menit. 3 ditambah ini 4 menit. Ya. Berapa? 12, Bu. 12. Oh. Mana? Dan tanyakan? Dan tanyakan sampai sini?
Enggak, Bu. Nah, Ya, Bu. oke. Saya kasih soal untuk dikerjakan. Di modul PP1 halaman belakang ada soal tentang itu nggak, metode Johnson? Masih nyimpan nggak PP1? Ada, Bu.